Halo sobat semuanya, kembali lagi di YouTube channel Belajar Ekonomi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang indeks harga atau price index. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ada 5 indikator penting yang menjadi subtopik pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. 1. Pengertian indeks harga. 2. Tujuan perhitungan indeks harga. 3. Peranan indeks harga dalam perekonomian. 4. Jenis-jenis indeks harga. Dan yang kelima, metode perhitungan indeks harga. Kita mulai dari pengertian indeks harga terlebih dahulu. Nah, indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan harga dari waktu ke waktu atau dalam periode tertentu. Biasanya, indeks harga ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur tingkat inflasi baik setiap bulannya ataupun setiap tahun dalam suatu negara, secara khusus di Indonesia. Untuk inflasi sendiri kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, tujuan perhitungan indeks harga. Dengan mengetahui perubahan tingkat harga dari waktu ke waktu, maka kita otomatis paham 5 tujuan mengapa kita harus menghitung indeks harga tersebut. Tujuan yang pertama adalah sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Dengan mengetahui tingkat fluktuasi harga, maka kita bisa melihat nih apakah keadaan perekonomian kita sedang membaik atau tidak. Tujuan yang kedua, memberi gambaran tren atau kecenderungan perdagangan. Dengan mengetahui tingkat indeks harga beberapa komoditi, maka kita bisa menyimpulkan tren perdagangan itu bentuknya bagaimana. Tujuan yang ketiga, indeks harga konsumen dapat digunakan dalam penetapan gaji dan perubahannya. Indeks harga ini teman-teman sebenarnya ada beberapa jenis, tapi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai indikator terakurat untuk mengukur tingkat inflasi adalah dengan mengukur indeks harga konsumen, karena indeks harga konsumen ini merupakan indeks harga yang paling akhir. Artinya konsumen itu akan membeli barang dalam bentuk akhir sehingga bisa diketahui berapa sebenarnya harga jualnya di pasaran. Tujuan yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Jadi dengan mengetahui tingkat indeks harga, maka perusahaan akan bisa mengestimasikan kira-kira berapa banyak barang yang mesti perusahaan stok. Tujuan yang kelima, indeks harga petani yang dibayar dan diterimanya merupakan gambaran apakah petani semakin makmur atau tidak. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi bahwa ada beberapa jenis dari indeks harga, salah satunya adalah indeks harga petani. Nah, dengan mengetahui tingkat harga, maka petani bisa mengukur berapa yang diterimanya dan berapa yang dibayarnya, dan berapa keuntungannya. Kita lanjut ke peranan indeks harga dalam ekonomi. A. Indeks harga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal berupa pajak dan pengeluaran negara dan kebijakan moneter seperti suku bunga maupun inflasi. B. Indeks harga dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga agar harga yang terjadi tidak merugikan konsumen maupun produsen. C. Indeks harga dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi dari masa ke masa. D. Indeks harga dapat dipakai sebagai alat untuk menyelidiki apa saja faktor-faktor yang mendorong atau yang menghambat kemajuan perekonomian suatu negara. 4. Jenis-jenis indeks harga. Ada 3 jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga produsen. Yang kedua, indeks harga konsumen. Dan yang ketiga, indeks nilai tukar petani. Kita mulai dari indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen atau Producer Price Index atau PPI mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. Indeks harga produsen disebut juga dengan indeks pedagang besar. PPI di dunia terdapat di Amerika Serikat maupun India. Kalau di Amerika Serikat namanya WPI atau Whole Price Index. Kalau di India disebut juga dengan istilah indeks harga grosir. B. Indeks harga konsumen atau IHK. IHK atau Price Index Consumer adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau household. IHK merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat inflasi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, karena sudah mengukur nilai akhir dari barang maupun jasa yang sudah dikonsumsi oleh konsumen. Ada 2 metode dalam perhitungan indeks harga konsumen. Yang pertama,
angka indeks tak tertimbang. Yang kedua, angka indeks tertimbang. A. Indeks harga tak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Dengan metode agregatif sederhana, ada 3 angka indeks yang akan kita pelajarin. Yang pertama, angka indeks harga atau price. Yang kedua, angka indeks jumlah atau quantity. Yang ketiga, angka indeks nilai atau value. Kita mulai dari angka indeks harga atau price. Rumusnya, IA sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100. Yang mana IA adalah indeks agregatif tak tertimbang, sigma artinya jumlah, PN adalah price atau harga tahun ke N, PO adalah price atau harga tahun dasar. Perhatikan contoh soal berikut. Ada 5 macam barang dengan 2 tahun harga yang berbeda-beda. Harga tahun 2003 dan harga tahun 2004. Yang mana 2003 sebagai P0 dan 2004 sebagai PN. Jika yang ditanya adalah indeks harga tahun 2004, maka kita jumlahkan terlebih dahulu sigma PN yaitu tahun 2004 yaitu sebesar 1500 per sigma P0, kita jumlahkan dulu P0 yaitu tahun 2003 sebesar 1300. Maka didapat IA sama dengan 1500 per 1300 dikali 100 yaitu sama dengan 115,38%. Jadi harga tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Perlu diingat bahwa agregatif sederhana harus dikurangi dengan 100. Berikutnya angka indeks kuantitas atau quantity. Rumusnya IA sama dengan sigma QN per sigma Q0 kali 100. QN adalah quantity tahun ke N dan Q0 adalah quantity tahun dasar. Contoh soalnya, macam barangnya di sini ada 5, kemudian ada kuantitas atau QN-nya itu 2004, Q0-nya adalah 2003. Nah, jika yang ditanya adalah indeks agregatif dengan angka indeks kuantitas, maka kita totalkan terlebih dahulu kuantitas tahun 2004 dan kuantitas tahun 2003. Setelah kita total masing-masing kuantitas tahun ke N maupun tahun ke 0, tinggal kita masukin ke rumus. IA sama dengan 1000 per 800 dikali 100 sama dengan 125%. Sama seperti yang tadi, pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 12,5%, yaitu setelah dikurangi dengan 100 poin. Yang ketiga, angka indeks nilai atau value. Rumusnya IA sama dengan sigma PN kali QN per sigma P0 kali Q0 dikali 100, atau IA sama dengan sigma VN per sigma V0 kali 100. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Diketahui data 5 jenis barang. Kemudian ada price tahun 2003 sebagai P0, ada price tahun 2004 sebagai PN. Kemudian di sampingnya ada quantity 2003 sebagai Q0, 2004 sebagai QN. Jika yang ditanya adalah angka indeks nilai, maka kita kalikan terlebih dahulu PN dikali QN, yaitu price tahun 2004 dikali quantity tahun 2004. Setelah kita dapat perkaliannya, kemudian hasilnya kita total sehingga dapat 18.275. Hal yang sama kita lakukan untuk P0 dikali Q0, yaitu P0-nya tahun 2003, price tahun 2003, kemudian Q0-nya quantity tahun 2003. Kita kalikan masing-masing lajur, kemudian setelah kita dapat perkaliannya, kita total. Sehingga dapatlah sigma atau totalnya adalah 14.740. Oke, kalau udah dapat langsung aja nih sobat kita masukin ke rumusnya. IA sama dengan 18.275 per 14.740 dikalikan 100. Sama dengan 123,9%. Jadi pada tahun 2004 terjadi kenaikan sebesar 23,9%. B. Indeks harga tertimbang. Yang pertama, ada indeks harga tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Rumusnya adalah IA sama dengan sigma PN dikali W per sigma P0 dikali W kali 100. Yang mana sigma adalah jumlah, PN sama seperti yang sebelumnya, price tahun ke N, P0 adalah price tahun ke 0. Yang membedakan di sini adalah
W atau WACC sebagai faktor penimbangnya. Perhatikan contoh soal berikut. Ada 5 macam barang, ada harga tahun 2003 sebagai P0, ada harga tahun 2004 sebagai PN, kemudian ada WACC atau W. Nah, yang pertama kita cari dulu sigma PN dikali W. Nah, ini caranya gampang aja nih teman-teman. Tinggal kita kalikan aja masing-masing baris pada kolom harga tahun 2004 dengan kolom W. Setelah kita dapat masing-masing perkaliannya, kemudian kita total sehingga dapatlah sigma atau total akhirnya adalah 18.250. Setelah itu kita kalikan kolom P0 yaitu harga tahun 2003 dengan kolom W. Kemudian setelah kita dapat masing-masing baris, kita total sehingga dapatlah total akhirnya atau sigmanya adalah 16.500. Oke, kalau masing-masing udah dapat, tinggal kita masukin aja ke rumusnya. IA sama dengan 18.250 per 16.500 dikali 100 sama dengan 110,61%. Karena dia agregatif sederhana dikurangi 100, jadi kenaikan harga pada tahun 2004 adalah sebesar 10,61%. Kedua, indeks PASE. Angka indeks PASE adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun KN atau tahun yang dihitung angka indeksnya atau QN. Dengan rumus IP sama dengan sigma PN dikali QN per sigma P0 dikali QN dikali 100. Untuk keterangannya masih sama seperti yang sebelumnya ya. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Ada 5 macam barang ABCDE dengan harga tahun 2003 dan 2004, kuantitas tahun 2003 dan 2004. Jika yang ditanya adalah indeks PASE, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan kolom PN dikali QN. Setelah kita dapat masing-masing perkaliannya, kemudian kita total sehingga dapatlah hasilnya 242.500. Hal yang sama kita lakukan dengan kolom P0 dikali QN. Kita kalikan masing-masing baris sehingga didapatlah total dari perkaliannya adalah 240.000. Nah, perkalian dari kedua kolom sudah ada, kemudian kita masukin ke rumus. IP sama dengan 242.500 per 240.000 dikali 100 sama dengan 101,04%. Berarti terjadi kenaikan harga pada tahun 2004 sebesar 1,04%. Metode PASE memiliki kelemahan yaitu hasil perhitungan cenderung lebih rendah atau disebut juga dengan istilah underestimate. Karena dengan naiknya harga akan menyebabkan permintaan turun sehingga QN akan lebih kecil daripada Q0. 3. Indeks Less Peres. Angka indeks Less Peres adalah angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas tahun dasar atau Q0. Dengan rumus IL sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 kali 100. Untuk keterangannya masih sama dengan yang sebelumnya. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Ada 5 macam barang ABCDE, kemudian ada harga tahun 2003 sebagai P0, 2004 sebagai PN, ada kuantitas 2003 sebagai Q0, 2004 sebagai QN. Sesuai dengan rumusnya, yang pertama kita cari adalah sigma PN dikali Q0 dengan mengalihkan kolom PN yaitu 2004 sebagai PN dikali Q0 yaitu kuantitas tahun 2003 sebagai Q0. Setelah dapat perkaliannya masing-masing baris, maka didapatlah total atau sigmanya adalah 210.000. Cara yang sama kita lakukan dengan kolom P0 dikali Q0 dengan mengalihkan kolom harga tahun 2003 dengan kuantitas tahun 2003 sebagai Q0. Kita kalikan masing-masing baris sehingga didapatlah total atau sigmanya adalah 200.000. Step yang terakhir adalah kita masukin ke rumus IL sama dengan 210.000 per 200.000 kali 100 sama dengan 105%. Sehingga terjadi kenaikan pada tahun 2004 adalah sebesar 105%. Metode Less Peres memiliki kelemahan yaitu hasil perhitungannya lebih besar atau disebut juga dengan istilah overestimate. Pada dasarnya, harga barang cenderung naik
sehingga mengakibatkan kuantitas barang yang diminta akan menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan besarnya Q0 akan lebih besar daripada Qn. 4. Indeks Dробis and Bowley. Nah, untuk menghilangkan kelemahan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan angka indeks tersebut, yaitu bisa menggunakan metode angka indeks Dробis dengan Bowley. Indeks Dробis and Bowley ini penggabungan antara indeks Lespérez dengan indeks Pace. Untuk rumusnya sendiri, indeks Dробis atau ID sama dengan IL tambah IP per 2, yang mana IL angka indeks Lespérez, IP angka indeks Pace. Contoh soalnya, berdasarkan perhitungan angka indeks Lespérez dan Pace pada soal sebelumnya, maka didapatlah indeks Dробis atau ID sama dengan 105 plus 101,04 per 2 sama dengan 103,02%. Jadi terdapat kenaikan harga pada tahun 2004 sebesar 103,02%. 5. Indeks Irving-Fisher. Perhitungan angka indeks dengan menggunakan metode Irving-Fisher merupakan angka indeks yang sangat ideal. Irving-Fisher menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Pace dan indeks Lespérez. Dengan rumus IF sama dengan akar dari IL dikali IP. Didapatlah hasilnya berdasarkan contoh yang sebelumnya, IF sama dengan akar dari 105 dikali 101,04 sama dengan 103%. Jadi pada tahun 2004 kenaikan harga adalah sebesar 103%. Yang keenam, indeks Marshall-Edwards. Menurut metode Marshall-Edwards, angka indeks tertimbang dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun ke N dan kuantitas tahun dasar atau Q0. Nah, kemudian mengalikannya dengan harga pada tahun N atau harga pada tahun dasar. Dengan rumus IM sama dengan sigma Q0 tambah Qn kali Pn per sigma Q0 ditambah Qn kali Pn dikali 100. Oke, kita perhatikan contoh soal yang sama seperti yang tadi. Ada 5 macam barang A, B, C, D, E. Kemudian ada harga tahun 2003 dan 2004. Ada kuantitas tahun 2003 dan 2004. Nah, berdasarkan contoh soal yang tadi, jika ditanya adalah indeks Marshall-Edwards, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan kolom Q0 ditambah Qn kalikan Pn. Setelah kita dapat masing-masing perkalian dari tiap-tiap baris, didapatlah hasilnya sama dengan 452.500. Dengan cara yang sama, kita kalikan lajur Q0 tambah Qn dikali P0, sehingga didapatlah perkalian dari masing-masing baris setelah di sigma atau di total sebesar 440.000. Dengan demikian, indeks Marshall-Edwards atau IM sama dengan 452.500 per 440.000 kali 100 sama dengan 102,84%. Dengan demikian, kenaikan harga pada tahun 2004 adalah 102,84%. Indeks yang terakhir adalah nilai tukar petani. Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh para petani dengan indeks harga yang harus dibayar oleh para petani. Nah, Indonesia sebagai negara agraris perlu mengetahui nih tingkat kemakmuran petaninya itu semakin meningkat atau tidak dengan mengetahui indeks harga yang mereka terima dan yang mereka bayar. Jadi untuk mengetahui tingkat keuntungan dari si petani, maka digunakan rumus nilai tukar petani. Rumusnya adalah NT sama dengan IT per IB dikali 100, yang mana NT sebagai nilai tukar, IT indeks diterima, IB indeks dibayar. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, indeks harga yang diterima petani. Nah, yaitu indeks harga yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang-barang yang dihasilkan oleh para petani. Nah, indeks harga ini kemudian akan digunakan untuk melihat fluktuasi atau naik turunnya harga barang yang dihasilkan oleh para petani tadi. Pemerintah juga dapat menghitung pendapatan di sektor pertanian. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang ataupun jasa yang dikonsumsi oleh petani, baik berupa biaya modal, biaya produksi, konsumsi rumah tangga, pajak, dan lain-lain.
Indeks harga ini digunakan untuk melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi oleh petani. Nah, pemerintah juga dapat menggunakan indeks harga ini untuk melihat fluktuasi harga-harga barang yang dibutuhkan petani untuk memproduksi hasil pertanian mereka. Supaya lebih paham tentang nilai tukar petani, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tabel di bawah ini merupakan tabel indeks harga petani, baik yang diterima maupun yang dibayar, yaitu pada tahun 2015. Nah, di sini terdapat 5 provinsi, yaitu mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian di kolom sebelah kanan ada IT, sebelah kanannya lagi ada IB. Berdasarkan data tersebut, maka nilai tukar petani Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar. Nah, ini yang ditanya adalah masing-masing provinsi. Nanti kalau misalnya pertanyaannya membandingkan mana yang paling makmur, maka mau tidak mau harus kita hitung tiap-tiap provinsi. Oke, karena di soal yang diminta adalah NT-nya Provinsi Jawa Tengah, maka kita fokus ke Jawa Tengah aja nih. Kita lihat Jawa Tengah, IT-nya 155,52, IB-nya 146,86. Kita langsung perbandingkan aja. Sehingga didapat NT sama dengan 155,52 per 146,86 kali 100, sama dengan 105,89%. Nah, jika ditanya untuk provinsi lain, maka kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, beberapa soal juga ada yang belum mengetahui IB-nya berapa, sehingga harus kita cari dulu IB-nya. Ini artinya tergantung bentuk soal itu bagaimana. Jadi teman-teman, ada 3 kategori daripada NTP ini. 1, jika NTP-nya lebih besar daripada 100, ini artinya petani mengalami harga produksi naik lebih besar daripada pengeluarannya. Bisa dikatakan mereka untung. Kategori yang kedua adalah break even point atau titik impas. Ini jika NTP-nya sama dengan 100, atau kita katakan kenaikan ataupun penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan ataupun penurunan harga barang konsumsinya, atau tingkat kesejahteraan tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, jika NTP-nya lebih kecil dari 100, ini artinya petani mengalami defisit. Kenapa? Karena kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil daripada kenaikan harga barang konsumsinya, atau tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. Oke sobat semuanya, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik dan jangan lupa untuk baca literatur lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.